bahas analisis real. Apakah semua fungsi memiliki antiderivatif? Ya. Misalkan saya punya fungsi G dengan domain pada interval tertutup min 1 sampai 1, KR yang didefinisikan sebagai 1 jika X-nya berada di interval besar 0 kecil sama dengan 1, dan 0 jika X-nya sama dengan 0, dan min 1 untuk X-nya di interval ini. Besar sama dengan min 1, kecil 0. Ya. Nah, kita ingin mengecek apakah si G ini memiliki antiderivatif. Ya. Nah, kita untuk membuktikan hal tersebut, kita harus meminjam si teorema Darboux, ya. Jika F terdiferensiabel pada selang I, selang tutup AB, dan jika K ya adalah sebuah bilangan di antara turunan pertama di titik A dan turunan pertama di titik B, maka setidaknya ada satu titik C pada selang buka AB sedemikian sehingga turunan pertama di titik C itu sama dengan K. Teorema ini yang kita pinjam, ya. Atau saya tulis di sana, berarti kalau saya tuliskan teorema Darboux itu kira-kira seperti ini. F, ya, pada domain AB jika ada K, ya, di antara turunan pertama di titik A dan turunan pertama di titik B, maka ada C di antara selang buka AB, ya, sedemikian sehingga F aksen turunan pertama di titik C itu sama dengan K-nya. Ya. Kurang lebih teorema Darboux mengatakan demikian. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari domainnya, itu berarti kita punya si A, B itu adalah min 1 dan 1. Berarti A sama dengan, saya tulis pakai warna lain, A sama dengan min 1, kok min 1, dan B sama dengan 1. Ya. Nah, akan kita buktikan dengan pembuktian tidak langsung, yakni kita andaikan bahwa G itu memiliki antiderivatif, ya. Bukti, andaikan bahwa G kecil memiliki antiderivatif, yakni G besar. Ya. Berarti
saya bisa menuliskan G aksen itu sama dengan G kecilnya. Ya. Atau biar ada XX-nya berarti G aksen X itu sama dengan G X. Ya. G aksen besar X-nya sama dengan G kecil X-nya. Nah, karena kita tadi sudah punya A-nya min 1 dengan B-nya yang sama dengan 1, maka kita substitusi ke sini. Berarti kita punya G aksen min 1 itu sama dengan G1. G min 1 sama dengan min 1. Oke. Dan G aksen 1 itu sama dengan G1 sama dengan 1. Ya. Nah, Darbox mengatakan bahwa ada K, ya, menurut Darbox, ada K di antara G-1 dan G1. Ya. G-1 itu kan min 1. G1 itu kan 1. Berarti kata Darbox ada K di antara G-1 dan G1. Berarti kita pilih, ya, kita pilih K misalnya sama dengan 1/3. Ya. Di antara min 1 dengan 1 kan ada ada 1/3. Berarti kita bisa pilih K sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya menurut Darbox ada C di antara min 1 dan 1 di antara AB, ya, AB yang ini selang bukanya, yaitu min 1 dengan 1 juga, ya. Sedemikian sehingga G aksen C itu sama dengan 1/3. Ya. Sama dengan K yang kita pilih tadi, yaitu 1/3. Nah, ini apakah mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi. G aksen C itu sama dengan 1/3. Ya. Kenapa? Nah, karena G aksen C itu juga tadi kita sebut bahwa G aksen X sama dengan GX, G aksen besar X sama dengan GX, maka saya juga bisa menulis ini sama dengan GC. Ya, sama dengan 1/3 juga. Padahal G itu tadi hanya terdefinisi pada 1, 0, dan min 1. Ya. Nah, sehingga kalau kita pilih K sama dengan 1/3, di K sama dengan 1/3 kan diselang ini. Ya. Diselang besar 0 kecil sama dengan 1. Yang dimana hasilnya itu sama dengan 1. Berarti kalau kita menurut Darbox ini mengatakan bahwa Q aksen C itu sama dengan 1/3, ini tidak mungkin terjadi. Ya. Karena G kecil itu hanya terdefinisi pada 1, 0, dan min 1. Jadi 1/3 ini tidak mungkin terjadi. Jadi apa pengandaian kita itu?
ditolak ya atau salah ya. Yang benar itu adalah K aksen bukanlah antiderivatif derivatif derivatif dari G kecil ya. Oke. Jadi jawaban kita apa? Nah, tidak semua fungsi itu memiliki antiderivatif ya. Nah, kita cukup memilih satu contoh ya untuk menyangkal bahwa ternyata ada fungsi yang tidak memiliki antiderivatif, yakni yang kita buat ini tadi. Ya, oke. Semoga paham dan semoga ada pertanyaan.